Aduh, bias Nyangkut. nyangsang. Aduh, kumaha ya, didongkrak dulu ini mah. Cari pinjaman dongkrak dulu. Aduh, piye iki? Aduh. Kali ini kita pulang ke Tangerang dari Sawarna via Citorek, negeri di atas awan. Nah itu kan yang rada rusak itu sebelum Kadupuna ya kalau dari sini. Cuma nanti emang ada dua opsi jalur. Nah buat teman-teman yang pengen tahu, yuk ikutin terus video Bobek. Kita naik. Mantap. Dorong, Wenda, dorong. Nah teman-teman, setelah puas menikmati indahnya pemandangan di pantai kawasan Sawarna Beach, kami pun berencana pulang ke Tangerang dengan perjalanan via Citorek. Posisi kita sekarang masih di ruas jalan raya Sawarna Baya ya teman-teman. Artinya kita masih di pesisir kawasan pantai Sawarna. Nah ini video Bobek mungkin banyak potong karena memang jalurnya masih lurus aja, belum ketemu cabang 2 ya teman-teman. Nanti di depan setelah pabrik semen, kalau teman-teman lihat di sisi kiri, nanti kita akan memasuki Jalan Raya Nasional 3. Ini kayaknya ada apa? Perusahaan semen kali ya. Nah ini pabrik semen yang Bobek bilang tadi, artinya kita tidak akan lama lagi akan memasuki Jalan Nasional 3. Kalau teman-teman arahnya ke Sawarna ya. Ini kita udah masuk. Nah kita sudah memasuki Jalan Nasional 3, dimana kalau kita ke arah sebaliknya itu ke arah Pelabuhan Ratu ya teman-teman. Kalau sekarang kita ke arah Tangerang. Apa ini, kantor terminal khusus pabrik semen ini ya udah deket itu mah sama Sawarna. Nah setelah jalan lurus terus begini, nanti di depan kita akan bertemu dengan jembatan Baya 2 atau kita sebut jembatan panjang. Ini kita udah di jembatan panjang ya teman-teman, jembatan Baya 2. Jadi namanya jembatan Baya 2. Dari sini teman-teman tinggal lurus saja, nanti akan bertemu dengan pertigaan terminal atau pasar Baya ya. Nah ini teman-teman bisa lihat ini pertigaannya. Kalau ke kiri itu ke arah Rangkas Bitung dan tetap pada Jalan Nasional 3. Sedangkan kalau ke kanan tadi teman-teman akan memasuki ruas Jalan Raya Baya Cikotok. Sebenarnya melalui Jalan Raya Baya Cikotok juga bisa sih ke arah Tangerang via Citorek. Nanti tembus-tembusnya itu di Curug Kadupuna teman-teman. Ini kalau mau yang ngisi aja dulu. Setelah ini kita akan melanjutkan kembali perjalanan. Nah sekarang kita sudah memasuki perbatasan antara Kecamatan Baya dan Kecamatan Panggarangan. Nah ini kalau teman-teman lihat kita sudah melewati jembatan kecil yaitu jembatan Cikumpai. Artinya kita sudah memasuki desa Cikumpai, Kecamatan Panggarangan. Nah dari sini kita akan ketemu dengan persimpangan Ciparai Cikumpai. Kemudian kita akan berbelok ke kanan untuk memasuki Jalan Raya Panggarangan. Kanan juga masih banyak hutan, kebun-kebun gitu loh teman-teman.
Ini cakep nih kalau kita jalannya di pagi hari. Dari sini teman-teman bisa lihat untuk kondisi jalan raya Panggarangan ini tergolong cukup bagus ya, dimana jalan ini terbuat dari beton cor, tapi memang untuk fasilitas penerangan dan rambu-rambunya masih belum lengkap dan kurang memadai untuk keselamatan teman-teman. Jadi Bobek saranin kalau memang mau lewat sini sebaiknya kalian melalui di pagi hari atau siang hari begitu teman-teman. Ini jalur dari awal sampai sekarang ya, ini beton semua, bagus. Cuma mungkin secara granular bakal berubah kali ya, nanti kita cek sama-sama kondisi jalannya bagaimana ya teman-teman. Waduh mantep, wah ini tanjakan semua. Waduh. Itu satu rekan tim kita ketinggalan teman-teman, karena memang ya kondisi motornya karena udah umur kali ya, ketinggalan jauh. Tapi ada temen yang nemenin itu sampai di stud, waduh. Tapi ngelihat kondisi motornya itu kayaknya perjalanannya, jam terbangnya udah jauh itu mah, udah kemana-mana kayaknya dah. Ini gokil teman-teman, jadi kita benar-benar survei jalan ini, kayaknya jalan baru bener ini ya. Ini kita stop karena salah satu dari teman. Tuh teman-teman mesti lihat. Tuh teman-teman mesti lihat tuh view-nya. Waduh, gokil ya, keren tuh. Kelihatan nggak di kamera? Hutan lebat. Oh, ini bagus banget nih buat referensi teman-teman kalau pengen jalur baru. Ini kita berhenti karena salah satu teman kita ngambil posisi buat ngesut kita. Pendai ngejauh terus, turunan juga jauh. Merapat Wendai, aduh nggak kedengaran. Wendai putus terus, udah turunan juga putus. Dari sini teman-teman bisa lihat kondisi jalan sudah mulai berubah sedikit demi sedikit. Yang tadinya betonnya full, sekarang tinggal setengah teman-teman. Melihat kondisi jalan yang sudah mulai berubah, yang tadinya betonnya full menjadi setengah, feeling sudah mulai nggak enak nih teman-teman. Tapi dikarenakan rata-rata di antara kita ini jiwanya masih adventure banget, ya udah deh kita terusin aja. Wow, Wendai ngebut nih kalau di jalan kayak gini. Waduh, nyusul dia.
Tuh enaknya kalau kita pakai intercom itu bisa ngobrol rame-rame loh. Jadi kayak nggak touring loh teman-teman. Ya kayak nggak motoran, ngobrol mulu, ngoceh mulu di intercom, ngomongin motor orang lah, saling caci maki lah. Kalau teman-teman lihat Bobek itu ngobrol sendiri, ya itu di intercom. Ini kita lagi nanya apa namanya, petugasnya itu yang tukang bikin aspal, kira-kira sampai ke Cetorek nggak jalurnya ini? Nah, Berte. Yuk kita gas lagi. Gas lagi lah. Apa jangan-jangan baru kita nih lewat sini? Ini mudah-mudahan cuacanya mendukung ya teman-teman, karena kalau ngelihat awan di atas, waduh udah rada mendung itu. Dari sini jalan sudah berubah total, yang tadinya terbuat dari batu cor berubah menjadi tanah merah berlapis batu-batuan. Tapi memang kalau menurut Bobek ini adalah proses pengkondisian jalan sebelum nantinya akan dilakukan pembetonan atau hot mix. Mungkin beberapa waktu ke depan jalan ini akan menjadi salah satu jalan utama dari Tangerang, Rangkas Bitung menuju ke Sawarna atau JJLS, Jaringan Jalan Lintas Selatan. Nih nggak enaknya motor metik gini nih kalau udah jalan rusak gini, aduh. Capek, tapi nggak apa-apa. Ini buat teman-teman, ini buat penonton Bobek. Kita tetap lanjut biar teman-teman bisa tahu nih jalannya sampai mana nih. Kalau jalur bagusnya udah habis nih kayaknya. Videoin nyusul aja nggak bisa ini. Rusak. Iya, kalau Bapak stop bisa. Kalau dari nyusul, waduh ini. Oh, video mah hidup terus saya video ini. Kalau video dari belakang ada semua, cuma kalau dari depan agak susah. Dari jalan yang bagus tadi ada semua, kalau dari belakang mah saya nyusul tadi pun di videoin. Aduh, waduh. Oh iya, kalau Curug Cipicung jalurnya emang kayak gini. Tapi kayaknya Cipicung lebih gede-gede Pak batunya. Ini kecepatan kita itu 10 km. Tadi di awal jalan rusak tadi kita jam berapa ya? Pak Lani tahu nggak udah berapa kilo jalan jeleknya tadi, ngitung nggak?
Jalurnya. Waduh, kayaknya bobek. Nggak rekomendasi dah jalur sini. Waduh. Waduh, lewat mana ini? Tapi kalau teman-teman pakai motor trail, ya silakan aja. Tapi kalau motor metik, waduh, ini ampun dah. Tuh ada desa Jakarta. Udah sampai Jatake, Bay. Itu ada papan petunjuk kalau teman-teman kelihatan. Kampung Cisero, Desa Jatake, kantor Desa Jatake. Tuh Kampung Picung, oh bukan ya, Kampung Picung Sinagar kiri. Ayo kita ke kanan. Kalau ketemu dua cabang ini kita ke kanan ke arah Desa Jatake. Oke, gaskan. Mumpung belum hujan kita. Ini salah satu dari teman kita terjatuh ya teman-teman karena kehilangan titik keseimbangan. Tapi untungnya tidak mengalami cedera apapun dan motor juga ya oke lah, nggak apa-apa. Sedikit kesel aja mungkin. Mengingat hujan yang mulai turun, kami pun memutuskan untuk rehat sejenak di rumah kosong ini. Nah, Bang Dedi yang kena batu tuh, ya kan? Kan sedikit ya ininya. Ini udah ragu-ragu. Setelah rehat sejenak, kami pun melanjutkan perjalanan kembali. Semakin diteruskan perjalanan, terlihat kondisi jalan semakin rusak ya teman-teman. Jalan yang terbuat dari tanah merah ditambah bebatuan besar membuat tenaga kami terkuras habis. Nah, dari sini teman-teman tinggal mengikuti jalur karena hanya terdapat satu jalur ini. Nanti tembus-tembusnya itu di pertigaan CCI Citorek, teman-teman. Kita ngeres sebentar. Udah 2 gunung kita lewati. 2 gunung. Sebat dulu lah, sebat. Sebat dulu, bro. Wah, kalau EDV enak banget, bener dah. Aku lihat pakai motor PDM tadi nggak gerak. Itu bannya depannya. Iya. Itu apa namanya tuh? Lewat batu itu nggak kayak PCE. Kalau PCE kan belebeng. Iya. Itu mah nggak gerak, enak banget. Nanjak ke ini ke tengah. Guys, itu kabutnya guys. Wow, kita sorot dong. Wow.
Alhamdulillah teman-teman, kita sudah sampai di jalan yang udah bagus. Ini sih udah masuk kawasan Citorek lah. Kalau kita ke arah selatan lagi itu Kadupuna gitu. Jadi ada cabang 2. Kalau jalur kita tadi kan nanjak, kalau lurus Kadupuna. Jadi tembus-tembusnya di sana tadi jalur jeleknya teman-teman. Lumayan jauh ya, bukan lumayan lagi, itu mah jauh. Tapi nggak apa-apa, ini jadi pengalaman kita. Ya jadi experience lah. Ternyata sebegitu buruknya itu jalur sampai orang-orang pada nggak mau, kita yang mau jalur sana. Nah teman-teman, sekarang kita sudah sampai di kawasan Citorek atau di ruas jalan Cipanas WR Banten. Tadi Bobek nggak sempet sorot pertigaan CCI-nya, tapi dari jalan bebatuan tadi teman-teman tinggal mengikuti saja, nanti tembus-tembusnya itu di pertigaan CCI Citorek atau di jalan beton cor ini teman-teman. Berarti perjalanan kita itu udah 11-12. Dari sini kami berencana untuk rehat sejenak di kawasan Gunung Luhur atau persis di depan penginapan Negeri di Atas Awan. Nah di sana sekalian kita bisa istirahat, sholat, karena memang juga terdapat rest area, kemudian terdapat juga masjid yang besar dan bagus. Nggak ngeres. Mengingat hari yang semakin sore, setelah Isoma kami pun melanjutkan perjalanan. Baru saja menarik gas, melihat pemandangan yang luar biasa, kami pun tidak mau ketinggalan momen dalam mengcapture-nya. Yuk. Sekarang kita posisi sudah di Citorek, tepatnya di Negeri di Atas Awan ya teman-teman. Waduh, lelah banget. Sungguh melelahkan melewati jalur seperti yang ada sebelumnya. Sungguh melelahkan lewat jalur yang rusak parah seperti itu. Tadi kita sih ngeres bentar, sekarang kita lanjut lagi. Ya kira-kira perjalanan mungkin ya 3 sampai 3,5 jam lagi lah. Dari sini teman-teman tinggal mengikuti jalan utama ini atau jalan Cipanas WR Banten. Sekitar 45 km ke depan teman-teman akan menemukan bundaran atau pertigaan yang mana kalian akan memasuki jalan nasional 11. View-nya Untuk kondisi ruas jalan Cipanas WR Banten sampai dengan Tugu Jasinga, ini jalan tergolong bagus ya teman-teman. Hanya saja di jalan Cipanas WR Banten ini fasilitas penerangannya masih kurang memadai. Jadi Bobek lebih rekomendasi teman-teman lewat sini saat pagi hari atau siang hari.
Nah teman-teman, kelebihannya kalau kalian lewat sini itu point of view-nya cakep banget, bener dah. Udaranya seger, ambience-nya bener-bener bikin syahdu loh. Kita itu sepanjang jalur itu yang kita lewatin hutan, persawahan, cakep deh pokoknya. Sekarang kita sudah memasuki ruas jalan Raya Jasinga. Sebentar lagi kita akan bertemu pertigaan Tugu Jasinga. Nah, buat kalian yang mau melanjutkan perjalanan ke arah Jakarta sekitar, kalian bisa mengambil ke arah kanan, yaitu ke arah Lewiliang, Dramaga, dan seterusnya. Sedangkan kami ke arah Tangerang, kami akan mengambil ruas jalan ke arah kiri, yaitu ke arah Jasinga Tenjo. Nah teman-teman, karena kita sudah sampai di penghujung video, Bobek mau closing. Semoga videonya bermanfaat. Thank you for watching. Jangan lupa like, subscribe, dan share this video jika bermanfaat. See you di next trip, oke? Bye-bye.